Astagfirullahaladzim. Hai sahabat panen, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul kuntilanak dan bagaimana cara menangkalnya. Penasaran? Jika penasaran, terus pantengin channel ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, tidak ada salahnya dong jika kalian yang belum subscribe, tekan tombol merah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan bila mana kami mengupload video terbaru. Baik, tanpa basa-basi, kita langsung ke pembahasannya. Kuntilanak, bahasa Melayu Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadiri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung yang berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah menjadi penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk seperti vampir. Agak berbeda memang dengan gambaran menurut tradisi Melayu. Kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung. Jenis
yang memiliki lubang di punggungnya disebut sundel bolong. Kuntilanak juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Misalnya, waru yang tumbuh condong ke samping, biasa disebut waru doyong. Kepercayaan penangkalan. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak ketika kuntilanak menyerang. Paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancap paku bisa bergeser ke bagian atas bagian ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Dan adapun cara menangkal menurut agama-agama Samawi, yaitu dengan cara berdoa terlebih dahulu sebelum berpergian, selalu mengingat Sang Pencipta sesuai kepercayaannya masing-masing. Contoh di dalam Islam yang selalu mengajarkan berdoa sebelum berpergian, selalu mengingat Allah, kuntilanak akan lari jika mendengar suara azan, dan kuntilanak yang menampakkan dirinya bisa dilukai karena masuk ke alam manusia. Maka berlakulah hukum manusia, selalu beribadah dan mengikuti perintah Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara menangkal jin dalam Islam seperti yang ada di dalam hadis dan Al-Quran, pagi berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Aku menjawab, "Ia mengajariku beberapa kalimat, dengan itu Allah akan memberi keuntungan padaku, sehingga aku biarkan ia pergi." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kalimat apa itu, aku mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ayat kursi untuk dibaca sebelum pergi tidur. Aku juga mengatakan pada ia bahwa orang itu berkata bahwa seorang penjaga dari Allah akan mendampingiku dan setan tidak akan mendekatiku sampai aku bangun di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya ia berkata benar, meskipun ia seorang pembohong yang terpaksa." Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu dengan siapa engkau berbicara pada 3 malam itu? Kemudian aku menjawab, "Tidak, ya Rasul." Rasulullah menjawab, "Itu adalah jin dari golongan setan." Hadis riwayat Bukhari. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya
setan akan lari dari rumah yang selalu dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.